Ada yang mulai merasakan kepedihan setelah berbuat zolim kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, posisinya ada yang mulai merasakan kepedihan setelah berbuat zolim kepada diri kamu. Nah, siapakah yang merasakan kepedihan ini dan bagaimana situasi yang dia rasakan sebenarnya? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu oracle yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi, kita buka di kartu yang pertama. Sudah mulai datang karma-karma yang akan terjadi pada diri dia. Artinya dalam konteks saat ini juga tanpa kamu sadari sudah mulai ada sisi yang dimana orang-orang yang menzolimi kamu, orang-orang yang berbuat jahat kepada diri kamu itu mulai merasakan kualat gitu, mulai merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terjadi pada diri dia. Sehingga memang bisa dikatakan saat ini ada beberapa hal atau mungkin ada beberapa situasi yang dimana orang-orang yang zolim ke kamu itu sudah mulai merasakan adanya kedatangan karma, kedatangan rasa kualat gitu loh, karena sudah menzolimi dan juga sudah menyakiti kamu. Jadi emang dalam konteks saat ini kamu juga jangan khawatir, jangan takut, karena emang sepertinya sudah mulai terjadi keadilan yang terjadi, keadilan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang dalam konteks saat ini kamu juga seharusnya tidak perlu ada hal-hal yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena ketika kamu terlalu takut secara berlebihan ya maka tentu ini nanti malah akan menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Dan kemudian di kartu yang kedua, di sini ada kartu yang dimana memang segala perbuatan buruk dia kepada diri kamu itu sudah menemui karmanya, sudah mulai menemui karmanya. Jadi kalau kita lihat saat ini dari energi dua kartu yang muncul ini, kamu juga seharusnya nggak perlu takut, nggak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Kenapa? Karena emang dalam posisi yang terjadi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk menyikapi dan juga berada dalam kondisi yang baik gitu loh, untuk tetap bertahan walaupun memang juga ada beberapa situasi yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan kemudian siapa yang akan merasakan kepedihan ini? Seorang laki-laki dan juga perempuan. Karena emang di sini aku lihat memang yang menzolimi kamu itu adalah laki-laki dan perempuan ya. Mereka memang ada yang sudah berpasangan, berumah tangga, ada juga yang masih single. Tapi leluhur kamu itu juga berada dalam situasi yang sangat menjaga kamu, sangat melindungi kamu. Kenapa sangat melindungi kamu? Karena apa? Berusaha untuk menangkal semua keburukan-keburukan, menangkal semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap diri kamu. Jadi emang bisa diasumsikan saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur gitu ya. Lebih bersyukur karena emang dalam kondisi saat ini memang leluhur kamu ini juga berada dalam kondisi yang sangat menjaga dan juga sangat melindungi kamu. Dan memang dalam situasi beberapa waktu yang lalu kamu juga terkadang merasakan ada entitas yang cukup berbeda dari apa yang kamu rasakan saat ini. Sehingga bisa kita lihat dan juga bisa kita jabarkan saat ini, kamu juga nggak perlu khawatir, kamu juga nggak perlu takut, karena apapun yang kamu rasakan saat ini, sudah mulai merasakan adanya beberapa kebaikan yang terjadi. Sedangkan mereka yang menzolimi kamu saat ini sudah mulai menyadari rasa sakit yang dia terima, rasa perih yang dia rasakan, itu terjadi setelah dia menyakiti kamu, setelah dia itu menzolimi kamu. Berarti memang di sini dia pun juga sekarang ini sudah mulai sadar, sudah mulai menyadari dengan beberapa hal yang ada, menyadari dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan memang dia pun juga saya rasa dalam konteks saat ini ya, dalam konteks saat ini
dia juga sangat memahami banget gitu loh, sangat mengerti banget apapun saat ini pun juga dia sadar, wah ini terjadi karena kesalahannya untuk mencari masalah dengan kamu, kesalahannya untuk mencari perkara-perkara dengan kamu. Jadi ya saya rasa dia pun juga saat ini dalam kondisi yang memang semi-semi menyadari lah ya. Rasa sakit yang dia lakukan, kepedihan yang dia lakukan itu terjadi karena perbuatan dia setelah menzolimi kamu. Jadi ya dia pun juga sementara saat ini memang sudah mulai sadar, tetapi dia masih belum mau, masih belum berada dalam situasi yang memang dia itu akan meminta maaf gitu loh. Akan meminta maaf kepada diri kamu. Jadi dia sudah mulai menyadari itu dan dia pun juga sudah mulai untuk menjaga jarak. Sudah mulai untuk menjaga jarak karena dia pun juga sadar diri gitu. Dia pun juga memahami dan juga mengerti dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dia pun juga sadar gitu loh. Bahwasanya untuk menjaga jarak dengan kamu ini juga merupakan hal yang harus dilakukan karena dia sadar ketika dia dekat dengan kamu ada beberapa hal yang malah semakin memperparah, semakin memperburuk keadaan-keadaan yang muncul, semakin memperburuk keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena memang dalam konteks saat ini kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas dengan beberapa situasi yang kamu rasakan. Karena apa? Walaupun kamu disakiti, kamu dizolimi, tapi secara langsung di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa kebahagiaan dan juga hal-hal positif yang terus terjadi. Salah satunya adalah memang dalam kondisi keuangan kamu juga akan merasakan adanya hal-hal yang pulih secara posisi finansial kamu. Jadi memang walaupun ada laki-laki dan perempuan yang menzolimi kamu, yang menyakiti kamu, tapi kamu juga jangan khawatir, jangan cemas, karena situasi kamu pun juga akan terus membaik dan akan terus berada dalam kondisi yang sempurna untuk di beberapa waktu ke depan. Jadi kamu juga nggak perlu ada ketakutan dan juga tidak perlu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian kepedihan yang dia rasakan saat ini pun juga semakin menjadi-jadi. Artinya dalam konteks yang terjadi saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan. Kenapa? Karena memang dalam konteks saat ini kamu juga secara pribadi mampu untuk merasakan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi kalaupun bisa kita sampaikan saat ini kamu juga jangan khawatir gitu loh. Dia sudah mulai menyadari rasa sakitmu pada waktu itu. Ternyata itulah yang saat ini dia rasakan. Rasa kecewa kamu pada saat itu, itulah yang dia rasakan saat ini. Jadi emang ada energi timbal balik yang saat ini sedang dirasakan oleh seseorang yang menzolimi dan juga menyakiti kehidupan kamu. Jadi ya seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lebodene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.